Selamat datang di video simulasi triase Unit Gawat Darurat Puskesmas Kakot. Sistem triase UGD akan membagi pasien menjadi 3 kategori utama, yaitu triase merah, gawat darurat, triase kuning, darurat, tidak gawat, dan triase hijau, tidak darurat. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke UGD dengan keluhan nyeri dada hebat, nyeri menjalar ke lengan kiri, disertai sesak napas dan keringat dingin. Petugas triase segera melakukan penilaian cepat. Berdasarkan hasil penilaian, pasien dikategorikan dalam triase merah, yaitu gawat darurat. Kondisi pasien mengancam nyawa dan membutuhkan pertolongan segera. Petugas secara simultan segera memberikan oksigen, melakukan pemeriksaan tanda vital lengkap, memasang monitor EKG, serta mempersiapkan pemasangan infus guna pemberian cairan dan obat emergensi sesuai indikasi. Setelah dokter UGD menegakkan diagnosa kerja, dugaan serangan jantung, dan kondisi pasien distabilisasi sementara, maka dilakukan komunikasi rujukan ke FKTRL dengan fasilitas spesialistik jantung. Petugas melakukan informed consent mengenai kondisi pasien kepada keluarga, segera melengkapi dokumen rujukan, serta formulir SBAR untuk memastikan informasi klinis tersampaikan lengkap dan akurat. Setelah koordinasi rujukan selesai, pasien segera dipindahkan ke ambulans dengan pendampingan petugas medis. Selanjutnya, seorang pasien wanita 30 tahun datang dengan keluhan diare sejak kemarin lebih dari 8 kali, keluhan disertai rasa lemas dan pusing. Petugas melakukan pemeriksaan awal. Pada hasil pemeriksaan, tanda vital stabil, namun ditemukan adanya tanda dehidrasi sedang. Pasien dikategorikan dalam triase kuning, darurat, tidak gawat. Kondisi pasien stabil, namun memerlukan penanganan segera agar tidak berkembang menjadi gawat. Petugas UGD segera melakukan pemeriksaan lengkap secara simultan. Dokter UGD menentukan diagnosa dan segera memberikan instruksi. Petugas melakukan informed consent dan melakukan tindakan pemberian rehidrasi oral serta cairan infus kepada pasien. Petugas melakukan observasi tanda vital berkala serta memberikan edukasi mengenai kebersihan makanan dan minuman. Petugas pun dapat melakukan komunikasi efektif kepada petugas surveillance, CASLING, maupun Promkes dalam melakukan konseling kepada pasien. Setelah kondisi pasien membaik dan stabil, maka pasien dapat dipulangkan dan diarahkan untuk kontrol lanjutan di poli umum, sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Pasien berikutnya datang dengan keluhan batuk dan pilek ringan sejak 2 hari, tanpa sesak napas dan masih beraktivitas seperti biasa. Petugas screening melakukan pendataan dan pemeriksaan cepat. Pasien lalu dikategorikan dalam triase hijau, tidak darurat. Pasien diarahkan untuk melakukan pendaftaran di loket dan menunggu pelayanan sesuai klaster untuk mendapatkan obat dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.